karakteristik setiap zaman itu beda-beda ya. Ya. Ada generasi kita di atas kita orang tua kayak gitu ya, yang apa namanya cukup kaku dan sebagainya. Boomer. Ya, sering gitu. disebut boomer. Terus ada kita generasi kita kayak gitu yang lebih apa namanya kreatifnya oke, kayak gitu ya. Terus ada generasi apa namanya Gen Z kayak gitu dengan karakteristiknya kayak gitu ya. Nah ini kalau di dunia bisnis Jis, terus kita mau rekrut karyawan karena setiap karakteristik generasi itu kan beda-beda ya. Ya. Ini akan berubah nggak cara merekrut karyawan kayak gitu? Sudah mulai berubah. Sudah mulai berubah? Dari beberapa tahun terakhir nih. Oke. Jadi sudah banyak usaha yang rekrutmennya itu melibatkan sosial media dan bikin konten. Sosial media dan bikin konten, oke. Ya, jadi seleksinya itu misalkan kita lagi tapi ini untuk jalur nggak semua perusahaan ya, tapi udah mulai banyak nih yang pakai gitu. Udah mulai ada yang menggunakan instrumen itu, yang sosial media dimasukkan ke dalam instrumen perekrutan kayak gitu ya? Iya benar. Pertama itu dia pakai sosial media LinkedIn biasanya. Oke. LinkedIn. Jadi udah banyak perusahaan yang dia rekrut dari LinkedIn. LinkedIn itu adalah sosial media di mana profil kita itu kayak CV. Di situ ada pengalaman kerja kita apa, di mana aja gitu ya. Bisa di-add tuh perusahaan-perusahaannya tuh. Terus abis itu ada pengakuan skill. Ada pengakuan skill. Misalkan saya nih bisa mendesain misalkan, bisa desain grafis diakui oleh 100 orang gitu. Kayak gitu. Ada desainer lain bisa desain grafis diakuinya 1.000 orang misalkan. Jadi kan dia lebih bernilai dong daripada saya misalkan. Oke, gitu. Iya. Karena pengakuannya lebih banyak gitu. Nah, jadi LinkedIn itu kayak gitu. Sistem profilnya. Sehingga kita bisa tahu nih orang kayak apa sih gitu. Nah, banyak perusahaan yang sekarang udah mulai dari LinkedIn gitu. Ketika melamarnya secara jalur biasa gitu ya, kita ngasih lamaran, terus dipanggil ketika interview, LinkedIn kamu apa misalkan, dicek dulu gitu. Ya dulu kan kalau dengan orang tua kan cukup pakai ijazah. Ya. Ngelamar itu jadi instrumennya tuh dilihat dari ijazah dan nilai-nilai di ijazah kayak gitu ya. Bener. Nah ke generasi kita itu udah mulai berubah tuh. Udah mulai berubah bener. Di generasi kita aja kayak gitu ya. Iya. Bahkan ijazah itu udah enggak apa namanya ya. Ijazah ada. Ya. Tapi enggak terlalu dilihat. Saya dulu kan saya kerja juga ya. Di 2014, 2015 lah. Kerja nih, waktu ngelamar kerja di CV tertulis saya lulusan kampus mana gitu ya. Tapi nggak pernah diperlihatkan tuh ijazahnya. Sampai lulus kerja. Oh, ijazahnya nggak pernah sampai. Nggak ditagih, ya misalkan mana fotokopi ijazahnya. Saya ngelamar itu ke perusahaan-perusahaan itu. Cuman ngasih CV-nya doang, nggak pernah melampirkan fotokopian. Oke. Bahkan udah sampai di tahap itu ya? Ya, itu di generasi kita tuh yang udah lama tuh. Iya. Ya milenial pertengahan kayak kita lah ya. Kita generasi milenial di pertengahan lah. Itu udah sampai di situ tuh ya? Udah sampai di situ. Pendidikan itu ditulis di CV-nya, tapi si HRD nggak nagih. Mana ijazahnya coba lihat, nggak gitu, nggak. Dia ya udah interviewnya tentang skill kita, tentang kehidupan kita, udah gitu aja. Ya, dan sekarang sudah masuk ke era digital tuh ya, media sosial lah gitu ya. Era media sosial gitu. Dilihat itu, malah itunya cukup jadi apa namanya? Orang kan di media sosial itu dia nge-share banyak hal tentang dirinya kayak gitu ya. Ya, benar. Ketika nge-share, dilihat, dicek. Oh ini cocok nih, kan nanti dianalisis mungkin sama perusahaan. Iya. Oh karakteristik dia yang dia tampilkan di media sosial cocok nih dengan karakteristik perusahaan, ibaratnya kayak gitu ya. Iya, benar. Oke. Nah, bahkan si yang LinkedIn tuh, itu sudah
di zaman kita udah mulai tuh. Dulu saya pernah ngelamar juga ke Bukalapak. Itu kan belum musim tuh. Si LinkedIn dijadikan apa namanya? Salah satu apa ya? Parameter lah, poin lah. Belum ada tuh. Tapi saya menyantumkan tuh. Karena saya sosok up to date gitu di CV. Iya. LinkedIn pengen saya, terlihat keren lah ya. Iya, pengen terlihat keren di CV tuh. Akhirnya dimasukin tuh. Ke Bukalapak, ngelamar. Nah, kalau di LinkedIn ketahuan kalau ada yang mengunjungi profil kita. Oh. Jadi akun ini mengunjungi profil Anda gitu. Akun ini pas saya lihat ada yang mengunjungi profil nih. Pas saya lihat dari Bukalapak. Dan si Bukalapak aja udah mulai lihat-lihat tuh gitu. Apalagi zaman sekarang mungkin lebih ekstrim lagi ngelihat mungkin ke IG-nya, ke TikTok-nya mungkin. Iya, jadi bahan analisis gitu buat perusahaan gitu kalau sekarang kemungkinannya gitu kan. Ya. Oke. Ternyata sudah di tahap itu ya sekarang ya, era sekarang ya. Di tahap itu. Dan ada lagi, sekarang udah lebih upgrade lagi. Apa tuh? Nah, udah mulai nih, udah banyak yang ke arah sini juga nih. Di mana tugasnya itu harus diupload ke sosial media. Jadi dalam proses rekrutmen itu ada tugas, misalkan ada yang apa ya? Nah, jadi ketika kita mau ngelamar kerja, itu sesuai posisinya apa, biasanya dikasih tugas. Misal kita mau megang sales misalkan. Coba bikin video tentang produk-produk di perusahaan saya gitu. Cara kamu menawarkan di sosial media gitu. Gak perlu panjang-panjang katanya, cukup misalkan 30 detik atau 1 menit upload di sosial media di TikTok misalkan. Nanti akan menjadi salah satu penilaian gitu. Iya. Jadi apa ya, salah satu bahan untuk seleksi kayak gitu ya. Untuk apa namanya, untuk jabatan atau untuk posisi-posisi tertentu itu jadi bisa masuk tuh ya. Masuk ke situ. Udah masuk ke situ. Nah, termasuk kemarin ada yang viral itu dari Iben itu, si Iben. Oh iya. Ya, dia kan minta coba kasih ide katanya. Mention ke akun saya. Nanti yang paling bagus akan langsung direkrut misalkan. Iya sih, itu ya apa, konten kreator yang sedang nyari karyawan lah ya. Ya, walaupun dia apa namanya, bentuknya kayak yang tidak formal gitu. Cuman ada juga yang formal memang tugasnya adalah bikin konten, ada itu. Iya. Ya tapi intinya ada pergeseran, ada tambahan-tambahan, ada apa namanya? Ada evolusi cara merekrut karyawan kayak gitu ya. Ya, benar. Ada evolusi di situ. Sehingga menurut saya sih anak-anak zaman sekarang tuh bermain sosmed menjadi wajib. Pertama, tahu info lowongan kerjanya dari sosmed. Karena banyak owner bisnis yang punya kebutuhan karyawan nih, diupload di sosmed dulu, gitu. Sama ownernya, bukan sama perusahaannya, sama akunnya ya, akun ownernya gitu. Sehingga teman-teman wajib follow akun-akun owner bisnis siapa gitu. Iya. Biar tahu gitu. Habis itu teman-teman biar tahu format bikin konten tuh kayak apa sih gitu. Jika suatu saat nanti teman-teman disuruh bikin konten, biar nggak ketinggalan gitu. Karena ya akan terlihat lah, wah ini kok kontennya jelek misalkan. Iya. Kok kurang update misalkan gitu. Sehingga ya udah teman-teman ya wajib bermain sosial media ini mah zaman sekarang. Iya benar. Udah hal yang jadi apa ya? Ya eranya begitu, orang memanfaatkan itu untuk apa namanya, ada yang cari uang, ada yang buat melamar kerja kayak gitu ya. Untuk melihat CV kayak gitu ya. Karakteristik benar. Orang yang ditampilkan di media sosial kayak gitu ya. Itu kan bisa dianalisis lah dari situ. Dianalisis benar. Ya misalkan apa namanya, ya kita harus di situ juga gitu kan. Ya, kita harus di situ juga biar ngerti lah. Kayak gitu. Nah itu ya teman-teman ya, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga, di subscribe serta di share supaya bermanfaat. Dan kalau misalkan nih teman-teman nih, saya nih kayaknya pengen jadi bos gitu. Ya, kalau jadi karyawan kayaknya jiwa saya bukan di situ misalnya. Iya. Nah, pengen jadi bos, pengen bangun perusahaan,
tapi bingung nih brandnya gimana gitu biar oke kayak gitu. Buat teman-teman yang memilih mau jadi pengusaha, jadi bosnya dan mau nge-branding bisnisnya, teman-teman bisa hubungi Kebun Desain karena kita adalah jasa desain, kita nanti bisa bikinin logonya, bisa bikinin desain packagingnya sesuai tema bisnis teman-teman gitu, konsep bisnis teman-teman seperti apa gitu. Selain itu kita juga bisa membantu mendaftarkan merek. Buat teman-teman yang mau daftar merek secara resmi ke DJKI silahkan hubungi Kebun Desain yang pakai WA-nya tertera di layar. Nah itu ya teman-teman, gampang tinggal WA aja nomor yang barusan. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.